Bulu kuduk gue bolak-balik berdiri. Halo Pi, lanjut Pi. Yang mau ngemil jangan salahin gue ya. Apa gue matiin dulu ya? Gue punya HP. Nggak ada masalah sih jaringan gue. Obat Avigan itu memang ada, tapi itu untuk yang masih ringan, untuk corona yang masih ringan. Kabar corona di sini lumayan, udah mendingan. Yang sembuh udah banyak. Tapi malah Mas Cakra, tapi apa namanya, yang nular juga banyak gitu loh. Itu segitu masyarakat Jepang tertib banget, ngikutin banget gitu. Sayangnya yang bawa lagi itu corona ke dalam Jepang kemarin itu ditemukan dari turis dari Thailand di Ehime, di Gifu turis dari Amerika suami istri masuk sampai di Gifu, panas demam tinggi, terus diperiksa corona. Di Ehime orang dari Italia, perempuan umur 30 tahun, jalan-jalan ke Jepang, badan panas tinggi, diperiksa corona. Jadi bukan lu doang, gue juga stres, belum denger semuanya soalnya. Ntar gue cari tulisan lu ya. Terus di Oke, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang semuanya. Judulnya Selamat Dini Hari. Oke. Di sana Ya, jam berapa sih? di sini jam setengah tujuh, hampir setengah tujuh malam. Oke, siap. Oke, saya perkenalkan diri ya, saya Novianti Supriyadi atau Opiniorelli, WNI yang tinggal di utara Italia. Kita perbatasan dengan Austria dan Swiss. Oke. Lanjut, Pi. Apa nih? Oke, Lanjut aja. jadi begini ya, di Italia sendiri itu sudah beberapa kali dikeluarkan dekret. Gue nggak inget tanggal berapa aja gitu, tapi memang sudah dari awal bulan Maret lah dekret itu keluar. Dan kejadian awal virus corona itu ada di Italia dari karnival yang diadakan di Codogno. Codogno itu satu kampung lah, seperti kampung gua ini, kecil gitu. Memang karnival di sini setiap tahun itu selalu ada, setiap kota itu selalu memang punya acara tersebut gitu. Ini nggak tahu benar atau
nggak tahu juga salah, tapi TV di sini menyiarkan orang yang pertama kali terkena itu adalah orang Jerman, ya. Jadi setelah acara itu eh, merebaklah sekitar beberapa orang karena yang datang di karnival itu bukan hanya orang dari kampung itu aja, ada orang dari banyak kota lah. Jadi per awal bulan itu ketika diketahui sudah banyak orang yang terinfeksi, pemerintah setempat menutup zona merah sekitar Codogno, Lodi, Veneto, Venice, Emilia-Romagna, Milan, Lombardia, dan sekitarnya. Pokoknya ada, kalau nggak salah itu sekitar 27 provinsi. Dan yang amat sangat kita sedihkan gitu ya, pemerintah sudah menyatakan zona itu diisolasi, tapi ya namanya orang barbar itu bukan cuma dari kulit putih, kulit apapun ya, itu ada di seluruh dunia gitulah. Kalau orang Italia bilang itu cretino di merda ya, jadi kurang lebih artinya bangsa. Ya, sorry nih gue ngomong kasar karena kesel gitu loh, jujur kesel. Nah, itu sudah dinyatakan isolasi oleh pemerintah. Ada orang dari kampung Lodi itu 2 minggu awal kita di karantina mandiri oleh pemerintah, kabur ke provinsi gua di Trento, di mana di Trento itu masih banyak salju. Jadi mereka main salju tuh. Lo bisa bayangin dong, kesel banget dong. Dan memang belum diberlakukan sanksi hukum. Jadi sama polisi setempat cuma dibalikin doang. Oke. Nah, malam sebelum dekret kedua itu, Milan sempat kaos. Jadi orang-orang yang sudah diisolasi di provinsi yang memang ditetapkan sama pemerintah zona berbahaya itu kabur. Oh my God. Kabur. Jadi itu kereta udah nggak, orang udah numpuk dan di stasiun Milan itu udah orang udah berlarian sana sini deh gitu. Dan memang juga ada beberapa dari sanak famili mereka yang menunggu di luar gitu. Gue menyayangkan sekali gitu. Kenapa 1 hari setelah dikit keluar langsung kayak bom. Itu semua orang, hampir seluruh kota dinyatakan zona berbahaya. Ya, jadi kita dikarantina bersama, diisolasi bersama, dan dinyatakan darurat nasional oleh pemerintah Italia itu per tanggal 11 Maret. Kebetulan 30 menit dari Riva del Garda itu adalah kota Limone, yang memang sudah dinyatakan juga zona berbahaya. Ya, 1 hari setelah dekret itu keluar, orang-orang tetap masih kumpul di pinggir danau dan jalur hijau. Jujur ya, gue kalau jadi pemerintah Italia, gue tembak-tembakin itu. Bener, kesel banget. Sampai komunis kan kayak begitu tuh, ditembakin orang sampai akhirnya mereka baru bener-bener bisa tertib. Iya, jadi 1 hari setelah dekret itu keluar, setelah di Milan itu malamnya kaos, orang tetap masih dablek gitu, sampai kelurahan Limone itu menutup paksa dan memohon kita semua untuk tinggal di rumah, ya. Ini di sini di kampung gue masih belum ada yang terinfeksi, Jadi ada orang dari provinsi utara Italia sendiri, kan di sini banyak ya orang-orang yang dikategorikan mampu, jadi punya rumah 2, 3, atau 4 gitu. Jadi dia misalnya punya rumah utama di Milan, ada di mana lagi. Nah mereka tuh tetap pulang kampung, kan gila. Kan temen gue ada gitu loh. Mereka tinggal di Milan, sekarang mereka ada di kampung, tapi gue nggak tahu di kampungnya di mana, ada loh masuk. Nah itu makanya gue bilang kalau gue jadi pemerintah Italia, gue tembak. Dia dari Milan sekarang sekeluarga pindah ke kampung, tinggal di kampung udah beberapa hari ini. Nah, terus setelah dekret itu keluar, baru 1 hari kemudian pemerintah membuat sanksi hukum. Jadi misalnya lo mau bayar denda tapi lo tetap punya catatan kriminal, lo membahayakan kesehatan bersama, atau kurungan 3 bulan. Ya, di situ orang mulai pada tertib. Ya, orang mulai pada tertib. Tapi di kota lain
yang gue denger ya di kota sebelah itu orang tetap masih jalan-jalan gitu. Tadinya nih seputaran Riva del Garda kan kecil banget ya. Mungkin ada sekitar 5 atau 6 kelurahan. Kita masih dinyatakan 0 orang yang terinfeksi. Nah, itu tadi gue bilang kenapa orang-orang di provinsi lain pada pulang dan kita yang dinyatakan zona hijau jadi juga terkena. Jadi ini sudah hampir seluruh kota di Italia dinyatakan terinfeksi. Dan ini kesaksian dari guru taekwondo anak gue dan satu sahabat gue yang bekerja di rumah sakit. Mereka mau pipis, mereka mau makan, itu harus tunggu shift selama 24 jam. Oh my God. Kenapa gue nangis berhari-hari? Apa ya maksudnya? Pemerintah tuh tidak menyuruh lo melakukan apa-apa gitu loh. Pemerintah hanya meminta kita semua untuk tinggal di rumah seperti apa yang sudah dilakukan Wuhan, Cina, untuk menurunkan orang-orang yang sudah terkena infeksi. Gitu loh. Sedangkan tim medis dan orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, di sini kepolisian, karabineri, dan tim SAR juga ikut membantu. Jadi ketika kita udah terinfeksi, mereka lah yang menjemput dengan ambulans gitu. Gue sampai speechless gitu, dalam artian, kok mereka nggak mikir gitu. Orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan itu mereka riskan. Dan mereka harus pulang ke rumah, yang perempuan ya, untuk kasih makan anaknya, untuk kasih makan suaminya, sementara mereka punya hutang pekerjaan harus balik ke rumah sakit gitu loh. Dan temen gue juga cerita, ini suster, kebetulan dia suster senior, itu gue sampai merinding ya, temen-temen yang kerja di sekitaran Lombardia, Milan dan sekitarnya itu, mereka tuh pakai masker dan baju yang sangat panas gitu loh, dan sampai berbekas di muka. Lo bisa bayangkan betapa tersiksanya mereka gitu. Dan bisa dibayangkan kalau perempuan yang sedang mens itu seperti apa, untuk ganti aja susah, untuk pipis, untuk makan tuh susah gitu. Dan gue sampai berhari-hari, Tuhan gimana sih, maksudnya sorry to say ya, Italia itu negara maju gitu loh, kok kenapa sih cara pikirnya seperti itu gitu. Gua aja yang bukan pendatang, gua mencintai loh Italia. Kenapa kalian orang Italia sendiri tidak mencintai gitu loh. Tidak punya solidaritas, tidak punya toleransi. Toh pemerintah tidak meminta apapun dengan kalian. Cuma tinggal di rumah. Gue speechless waktu temen gue dan guru taekwondo anak gue mengirimkan pesan bersuara lewat WhatsApp, sampai nangis memohon dengan kita semua untuk tinggal di rumah, sampai nangis karena mereka juga nggak tahu udah harus berbuat apa. Sementara yang meninggal itu sudah bukan puluhan lagi, tapi ratusan orang. Dan bisa dibayangkan ada satu kasus di sini ya. Jadi bapak ini usianya masih muda, sekitar 60 something, itu harus operasi jantung, ya. Karena semua dokter, semua ruang itu dikerahkan dan memang fokus untuk corona. Bapak ini tunggu 3 hari. Oh my God. Terus meninggal, Vera. Lo bisa bayangkan itu. Dan orang-orang yang meninggal dengan corona, itu mereka berangkat ke pemakaman sendiri. Tidak ada satupun pihak keluarga yang ikut. Dan itu sudah militer yang mengantarkan. Dan kita pun sekarang kalau mau keluar rumah itu harus ada form tertulis yang menyatakan kita keluar rumah hanya untuk membeli logistik. Karena di sini setiap 1 jam sekali, 30 menit lah, itu ada tim SAR yang lewat dengan toa meminta kita untuk berdiam diri di rumah. Udah betul-betul kayak perang. Kenapa gue berhari-hari nangis gitu, karena bisa dibayangkan kan, orang yang udah di ruang isolasi terus akhirnya meninggal,
dan keluarga tidak ada yang mengantar, bisa dibayangkan. Dan semua koridor rumah sakit sampai parkiran di rumah sakit itu sudah difungsikan dengan tenda darurat untuk merawat orang yang sakit. Sementara orang yang sakit di sini bukan hanya dengan corona, ada penyakit keras lainnya. Dan gue angkat jempol dengan Cina, itu mereka bukan cuma mendatangkan tim medis dan obat-obatan, tapi banyak banget video dari anak-anak Cina, dari orang tua yang memberikan support kepada kita. Forza Italia artinya bangkit Italia, itu udah cukup banget buat kami, ya. Kita pun dengan tetangga di sini, nah, kalau gue kebetulan tinggal di apartemen ya, jadi nggak tetangga berdekatan, kita hanya melambaikan tangan atau sekedar menanyakan kabar gitu. Itu sudah amat sangat menguatkan kita gitu loh. Sebetulnya Italia itu sudah mengalami karantina hampir 1 bulan ini, tapi setelah dikrit kedua itu 6 hari atau 7 hari lah. Gue udah lupa karena memang gue udah dari awal bulan udah nggak keluar rumah gitu. Jadi memang ya udah bener-bener menaati peraturan pemerintah. Dan lurah di sini juga memberikan appreciate untuk kita di Riva del Garda, orang-orangnya cukup bekerja sama dan kasarnya punya solidaritas tinggi dan bisa digolongkan kita patuh gitu, karena memang pemerintah dari awal Maret itu sudah meminta kita untuk berdiam diri di rumah dan melakukan jarak minimal 1 meter dengan orang lain ketika kita sedang membeli kebutuhan logistik, obat-obatan atau lain sebagainya. Dan itu memang sudah dijalankan dengan di kota gua ya. Kalau di kota lain gua tidak tahu gitu. Sebentar Virgo, nyalain lampu dulu, gelap. Nanti aku save video ini biar nanti aku share. Mudah-mudahan ini bisa jadi pandangan buat masyarakat Indonesia untuk benar-benar taat, patuhi peraturan. Masalahnya gini, Pi, di Jepang juga kan dulu di Wuhan juga udah dikasih tahu kan. Dan di Jepang juga dikasih tahu. Masalahnya apa? Dari orang misalnya nih yang belum ketahuan kalau dia tuh udah kena corona. Padahal dia tuh udah ada corona tapi belum ketahuan gitu. Terus misalnya nih, orang ini pakai toilet umum. Nah, itu dari kotoran yang walaupun udah disiram toiletnya, udah disiram bersih. Itu di sini aja kan toilet kering kan. Udah disiram bersih pun itu penyakit masih ada di situ katanya virusnya. Betul, apalagi yang betul. Di Indonesia yang toilet umumnya rata-rata toilet basah gitu loh. Sekedar informasi ya. Sekedar informasi, Italia juga negara dengan fasilitas kesehatan terbaik di Eropa, ya. Kita itu tidak ada pemungutan biaya sama sekali, tapi untuk saat ini karena memang pemerintah kekurangan biaya dan tampon untuk uji lab itu memang sudah habis, tapi kemarin itu dengar minggu lalu pemerintah sudah mengorder dan kesel banget, gue tidak perlu menyebutkan negara di mana, ya. Italia itu sudah pesen masker berapa ratus ribu lah, berapa puluh kargo dari Cina itu dijegal sama satu negara di Eropa, ya. Itu gue nggak usah sebut. Dan sampai Italia ngorder lagi dan orang dari Cina sendiri yang mengawal sampai ke Italia gitu. Gue sedih banget gitu loh. Italia itu adalah salah satu di Uni Eropa, tapi tidak ada satupun orang Eropa yang membantu Italia. Justru malah menyudutkan dan menyalahkan. Dan kita benar-benar appreciate banget sama Cina, yang bukan cuma bantuan medis, obat-obatan, tapi juga support untuk kita semua. Benar-benar salut. Sementara di Cina pun baru selesai peperangan lah, kasarnya seperti itu. Ini sih sepertinya karantina akan diperpanjang ya menurut gua, melihat belum cukup berkurang, justru malah bertambah gitu. Ya nggak ngerti apa yang terjadi situasi di kota selain kota gua gitu.
Karena gue juga bukan yang nggak mau nanya, ada juga teman-teman gitu. Cuman kan apakah memberikan berita yang benar-benar terjadi atau enggak kan nggak tahu juga, ya kan? Karena ada juga beberapa video yang tempat gue lihat memberitakan kasarnya kurang baik lah menurut gue ya. Karena gini loh, rumah sakit atau dokter itu kan punya kode etik ya, untuk menyelamatkan, untuk memprioritaskan atau apalah namanya itu. Dan kita sebagai pendatang ya, kalau gue pendatang yang disponsori oleh suami, jadi numpang hidup sebetulnya ya. Jadi gue juga cukup menyayangkan berita-berita yang di luar sana yang mengabarkan nggak tahu dia mau ngejar apa, gue nggak ngerti ya. Tapi kalau menurut gue ya sudah, yang kita tonton di televisi ada yang perlu kita share dan ada yang tidak perlu kita share gitu loh. Karena kita juga nggak tahu di media ini bener nggak seperti itu gitu loh. Jadi gue menyayangkan ada beberapa video yang juga gue tahu memberikan statement yang kurang baik gitu, menurut gue ya. Tapi ya itu kembali ke orangnya masing-masing gitu. Kalau gue hanya memberikan laporan dengan apa yang gue lihat sesuai dengan kapasitas yang gue punya aja. Ini gue juga berani bilang karena memang laporan dari rumah sakit, kebetulan memang guru taekwondo anak gue dan sahabat gue yang bekerja di sana, makanya gue berani ngomong gitu karena memang dapat laporan dari mereka. So far sih KBRI juga memberikan pendataan ulang kepada semua WNI dan KBRI juga